Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat syiyam, nikmat qiyam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat pertemuan, nikmat pengajian. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa istiqomah, bisa ikhlas mengikuti langkah-langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga kita semua nanti bisa berjumpa beliau dan reuni akbar di surganya Allah. Amin. Apa kabar jamaah sekalian, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya lihat sih kayaknya dari badannya ini rata-rata beratnya berkurang nih ya. Alhamdulillah, ini tanda-tanda berkurangnya dosa ya. Amin ya. Tapi ada juga yang bertambah nih kayaknya ya. Tanda-tanda bertambahnya pahala ya. Amin ya. Pokoknya positif terus ya. Alhamdulillah. Insya Allah tema hari ini adalah apakah aku berjodoh dengan Lailatul Qadar. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Semua sudah terdaftar, tidak akan terdampar. Semua sudah terukur, tidak akan tergusur. Semua sudah terukir, tidak akan terusir. Semua sudah tertakdir, tidak akan tersingkir. Semua sudah tertulis, tidak akan terkikis. Semua sudah tertuang, tidak akan terbuang. Semua sudah terhitung, tidak akan terkatung. Semua sudah pada tempatnya, semua sudah indah. Bicara Lailatul Qadar, bicara tentang takaran. Sesuai dengan katanya, Lailah artinya malam, Qadar artinya takaran ya, arti aslinya. Berarti bicara Lailatul Qadar, bicara malam yang tertakar, yang mana takarannya. Bicara takaran, semua memang sudah tertakar, sudah seimbang. Allah menciptakan segala sesuatu sudah seimbang. Lihatlah berulang-ulang, adakah ciptaan Ar-Rahman yang tidak seimbang? Artinya semuanya pasti seimbang. Dalam hidup realita pun kalau kita ingin ikan paus pasti diseimbangkan dengan lautan. Kalau kita ingin mancing ikan paus, mau tidak mau kita harus mengarungi lautan, bukan selokan. Tidak ada ikan paus di selokan. Di selokan yang ada ikan berenyi, ya, ikan cere, ya, ikan sapu-sapu, dan lele kuning. Ya. Ya. Semua sudah tertakar, semua sudah pada tempatnya, semua adil. Ya, sebetulnya begitu. Ya. Jadi nanti yang dapat Lailatul Qadar siapa atau yang tidak dapat itu sudah memang sudah takarannya begitu. Ya. Semua sudah pada tempatnya masing-masing. Maka ketika kita punya kesadaran semua sudah tertakar, apalagi namanya Allah sudah kasih nama malam kemuliaan, diterjemahkan secara umum dari Lailatul Qadar, itu adalah malam qadri, ya, malam takaran. Malam yang sudah terukur, yang mana ukurannya, takarannya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih baik, ya. Lebih baik berarti bukan 1000 bulan tapi lebih baik dari 1000 bulan. Yang hitung-hitungannya Masya Allah tabarakallah ya, luar biasa besar. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Kalau kita tahu semua sudah tertakar, tidak akan tertukar, kira-kira apa yang ada di hati kita perasaannya? Tenang. Betul, Masya Allah ya. Rasanya pasti tenang. Maka kalau kita mau jujur, ciri-ciri seseorang yang akan dapat Lailatul Qadar, ciri-cirinya apa? Tenang. Jadi kalau dia mengejar Lailatul Qadar dengan tegang ya, terburu-buru, kemungkinan besar nggak dapat. Orang ke masjid aja lari terburu-buru, ngejar takbir pertama aja agak berlari, ya itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tenang. Kalau kita sudah sadar semuanya tertakar, tidak akan tertukar, maka tenang. Dan kalau kita mau jujur, di dalam hati kita ini, sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada jamaah sekalian, hanya ada 4 rasa. Hanya ada 4 rasa. Rasa pertama yang paling tinggi namanya tenang. Rasa kedua di dada kita ini ada yang namanya lapang. Rasa ketiga ada yang namanya senang. Dan rasa keempat yang paling rendah namanya tegang. Ada lapang, ada tenang, ada lapang, ada senang, ada tegang. Coba aja, apapun peristiwanya, 4 rasa ini aja yang muncul. Gak ada rasa lain. Ya. 4 rasa ini yang muncul. Nah, biasanya ya dari saum atau siamnya seseorang kelihatan dari 4 rasa ini. Maka saum itu kan orang tuh ada 3 level secara umum aja. Ya. Ada yang siamnya itu di level sadar. Di level sadar itu siamnya itu bawaannya itu tenang, senang, lapang. Pas sedang siamnya tenang, banyak zikrullah. Pas sedang berbuka senang, berbukanya nggak berlebihan, lapang. Itu siamnya orang yang sadar. Ada lagi siamnya orang yang gusar. Siamnya orang yang gusar itu bawaannya biasanya pas siamnya tegang, pas bukanya senang, tetapi tidak berlebihan, lapang hasilnya. Jadi orang gusar siamnya itu tegang, senang, lapang. Kalau orang sadar gimana tadi? Tenang, senang, lapang. Kalau orang gusar, tegang, senang, lapang. Ada lagi yang paling parah, siamnya orang nyasar. Orang nyasar tuh polanya tegang, senang, tegang. Pas siamnya tegang, pas bukanya senang, berlebihan bukanya, kekenyangan, tegang lagi. Nah ini bisa kelihatan kualitas diri kita banyak bermain di tenang, di lapang, di senang atau tegang. Kang Zain saya masih bingung apa bedanya tenang, lapang, senang dan tegang. Tenang itu terjadi ketika seseorang ingat dan melekat hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat melekat kepada Allah, hati jadi tenang. Itu tenang. Yang kedua lapang. Lapang itu ketika kita tidak melekat kepada kenyataan, tidak melekat kepada peristiwa, tidak melekat kepada makhluk. Kalau tenang ada di kolbu, kalau lapang ada di sodar. Makanya Nabi Musa ketika diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah menghadap Fir'aun, doanya Rabbis rohli sodri. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah sodarku, dadaku. Artinya apa? Biar Nabi Musa itu tidak melekat sama Fir'aun, tidak takut sama Fir'aun. Berarti tenang itu melekat hanya kepada Allah. Kalau lapang tidak melekat kepada makhluk, begitu. Kalau senang, senang itu melekat dengan yang kita inginkan, namanya senang. Kalau tegang, melekat dengan yang tidak kita inginkan. Kebayang ya? Tentang kemelekatan. Jadi kalau tenang, itu melekat hanya kepada Allah. Kalau lapang, tidak melekat kepada makhluk. Kalau senang,
melekat dengan yang kita inginkan. Kalau tegang, melekat dengan yang tidak kita inginkan. Namanya tegang. Nah, dari 4 rasa ini, dan kita bicara jodoh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, di antara tanda-tanda kebesarannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan di antara tanda-tanda eksistensinya, tanda-tanda kebesarannya, maka Allah ciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri, dari jenismu sendiri, supaya kamu tenang, litaskunu ilaiha, tenang dengannya. Bapak-bapak ketemu istri tenang atau tegang, Pak? Tenang, Pak ya? Ya. Tenang ya, alhamdulillah. Ya. Litaskunu ilaiha, tenang. Yang kedua ya, mawaddah. Mawaddah itu banyak di senang dan tegang. Itu mawaddah. Kalau sakinah itu di tenang dan lapang. Kalau mawaddah itu di senang dan tegang. Yang sifatnya lahiriah, fisik, sentuhan. Dan rahmah. Kalau rahmah itu banyak di senang dan lapang. Yang lebih kepada batin. Kangen, cinta, rindu, saling mendoakan. Nah, itu ada di rahmah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita lihat ya, apakah kita berjodoh dengan Lailatul Qadar atau tidak ya, maka kita bisa melihat ketika kita mendengar Lailatul Qadar, perasaan dominan kita yang muncul apakah sakinah, mawaddah atau rahmah? Apakah tenang lapang atau senang tegang atau senang lapang? Nah, gitu. Karena hari ini banyak orang mainnya mencari Lailatul Qadar itu di senang tegang. Sifatnya fisik. Sifatnya yang terlihat. Lihat dulu nih malam-malam. Kayaknya ini daun tidak ada yang bergerak nih. Ya, fisik yang dilihat. Berarti malam ini Lailatul Qadar. Oh, berarti sekarang saya harus istikaf di masjid. Nah, berarti yang dikejarnya fisik. Ya. Dia khusyuk beribadah ya. Alhamdulillah ya, baca Quran ya, berjus-jus misalkan dan lain sebagainya. Tetapi dia banyak nih mawadah. Ini seperti bapak sama istrinya menikah hanya karena fisiknya, hanya pengen nyentuh, hanya pengen yang sifatnya lahiriah, mawadah saja. Ini kan kita bicara jodoh ya. Nah, tapi kalau bawaannya karena litaskunu ilaiha, tenang. Maka ciri-cirinya ketenangan itu adalah ketika dia hanya melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu adalah getaran-getaran Quran, dan kita pun bergetar bersama Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah, maka ada getaran-getaran itu akan menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Itu berarti sudah litaskunu ilaiha. Tapi kalau kita bermain di ranah rahmah, cinta, kita kangen, kita rindu sama Lailatul Qadar. Nah, yang bagus yang mana? Tiga-tiganya ada. Ada sakinahnya, ada mawadahnya, ada rahmahnya. Tenangnya ada, lapangnya ada, senangnya ada, tegangnya ada. Cuman orang beriman akan lebih dominan di tenang, lebih paling dominan, habis itu lapang, habis itu senang, yang terakhir tegang. Oke. Nah, ini kita memanai semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita punya impian. Impiannya salah satunya sekarang pengen dapat Lailatul Qadar. Saya yakin itu impian kita semua, orang-orang yang beriman, orang-orang yang pengen semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa sebagai bukti kita betul-betul menginginkan Lailatul Qadar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, hadirkan kepadaku, datangkan kepadaku Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Contoh, kita berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa, Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi kalau kita berdoa, Allah itu jawabannya, ya aku kabulkan. Nah gitu pasti. Maka kalau kita belajar dari doa, kata-kata kita yang kita keluarkan, setiap kata mengandung makna, setiap makna mengandung rasa, setiap rasa mengandung doa, dan setiap doa mengundang realita. Setiap kata mengandung makna, setiap makna mengandung rasa, setiap rasa mengandung doa, setiap doa mengundang realita. Maka kata-kata kita yang kita lontarkan, sebetulnya Allah selalu merespon. Apa respon dari Allah? Ya, aku kabulkan. Astajib lakum. Maka hati-hati dengan kata-kata kita. Walaupun kita kadang-kadang gak niat berdoa, tapi setiap kata itu mengandung doa. Ya Allah, aku pengen punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, misalkan ya. Terus ternyata habis doa gitu Allah uji, Allah kasih istri kita ini bikin kesel sama kita. Ya, ketika istri kita bikin kesel sama kita, terus kita mengumpat, memaki, memarahi, itu Allah secara langsung, ya aku kabulkan. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kamu istri yang gak berbakti, misalkan kita ngomong gitu. Apa kata Allah tadi? Astajib lakum, ya aku kabulkan. Hati-hati. Ya, kata-kata mengandung doa. Ya Allah, aku pengen mobil baru, ya aku kabulkan. Terus kita berjuang. Ya Allah, kayaknya susah deh dapat mobil baru, ya aku kabulkan. Ya udah, Allah mah aku kabulkan aja. Ya. Maka hati-hati. Nah, itu mengapa? Ya, kita penting melihat kodri atau kapasitas diri kita, takaran diri kita. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ada mangkok yang kapasitasnya 300 mili, lalu dia berdoa kepada Allah dengan sangat khusyuk, ya Allah, hadirkan kepadaku air sebanyak 1 liter. Apakah oleh Allah dikabulkan? 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 Dikabulkan. Kenapa? Allah janji, ud'uni astajib. Allah kabulkan 1 liter. Pertanyaannya, yang tertampung berapa banyak? Tetap 300 mili. Jadi nggak ada masalah dengan mekanisme pengabulan doa. Yang masalah kodri kita, takaran kita, kapasitas diri kita. Maka di sini kita belajar, nggak ada masalah. Saya tuh punya keyakinan Lailatul Qadar itu datang ke semua orang, datang. Yang masalah kapasitas diri kita, mampu nggak menampung Lailatul Qadar? Mampu nggak kita punya kapasitas diri yang nilainya sebagaimana orang beribadah 1000 bulan? Kapasitas diri. Jadi ini yang penting kita sadari. Jadi Lailatul Qadar itu bukan sebuah benda yang mana kalau kita dapat, dapat tuh. Tapi ini adalah sebuah permintaan doa yang sangat luar biasa. Mobil paling mahal sekarang apa Pak mereknya Pak? Apa ya paling mahal ya? Aduh, saya nggak hafal ya. Apa Mini Cooper? Ada yang lebih mahal ya? Lexus apa? Hah? Oh, Rubicon. Nah, Rubicon lah ya. Mobil pejabat Rubicon. Berapa sih Rubicon harganya ya? 2 miliar mungkin ya? Berapa sih? Ya, anggaplah 2 miliar, saya nggak tahu. Ya? 7? 10? Masya Allah ya, luar biasa ya. Ya Allah, hadirkan kepadaku di bulan Ramadan ini mobil Rubicon.
Amin. Itu doa seperti itu. Bandingkan dengan doa, ya Allah hadirkan kepadaku Lailatul Qadar. Lebih mahal mana? Rubicon Lailatul Qadar. Lebih mahal mana Pak? Lailatul Qadar. Tapi yang anehnya mindset kita mungkin bisa jadi ya Lailatul Qadar mah bisalah dapat. Ya, peluangnya besar, Rubicon mah kecil. Secara tidak langsung kita menganggap secara tidak langsung. Tidak diomongin sih, cuman kemungkinan besar secara tidak langsung kita menganggap mobil Rubicon lebih mahal, lebih mewah dibandingkan Lailatul Qadar. Maka di sini kita bicara kembali ke qadri, kapasitas diri kita. Ya, kapasitas diri kita. Itu mengapa? Untuk menyebut Lailatul Qadar yang di 10 malam terakhir itu dimulainya dari tanggal 1 kan gitu. Sekarang sudah masuk tanggal 14 ya. Ya, tanggal 14. Berarti kita udah setengah jalan nih. Ini sebetulnya mempersiapkan diri, meluaskan kapasitas diri kita, qadri kita ini biar nanti pas di 10 malam terakhir sudah setara dengan ibadah 1000 bulan. Nah, itu gampangnya. Gampang logika berpikirnya begitu. Sudah setara dengan 1000 bulan. Ya. Ciri-cirinya apa? Kalau sudah setara dengan 1000 bulan, ciri-cirinya bayangkan ada orang beribadah 1000 bulan, sekitar 83 tahun kan gitu ya. 1000 bulan. Ada orang ibadah dekat berarti dia sama Allah. Kan ibadah itu mengabdi yang membuat dia semakin takarub kepada Allah. Kalau dia semakin dekat kepada Allah, rasa yang dominan muncul kira-kira apa? Tenang, lapang, senang atau tegang? Tenang dan lapang dominannya. Maka kita pastikan 10 malam terakhir ini kan godaannya besar. Ya. Mau tenang mau lapang tapi godaannya senang dan tegang. Misalkan baju lebaran belum beli nih. Belum kebeli tegang, sudah kebeli senang kan gitu. Godaannya senang tegang ya. Kadang-kadang kan pasar lebih ramai daripada masjid. Ya, rata-rata godaannya itu di 10 malam terakhir itu senang dan tegang. Mudik 10 malam terakhir atau 10 malam pertama mudik rata-rata. Padahal harusnya pemerintah tuh punya program mudik itu 10 malam pertama. Ya. Nah di 10 malam terakhir itu kan sebetulnya itikaf ya. Tapi banyak juga yang itikafnya di jalan raya akhirnya. Karena di Indonesia punya tradisi mudik. Itu bukan tradisi Islam tapi tradisi Indonesia. Ya. Ketika mudik macet. Macet. Ketika kita macet itu kita banyak tenangnya atau banyak tegangnya? Kira-kira sedang tegang-tegang gitu, kita berharap Lailatul Qadar. Itu sama dengan kita punya uang 1000, berharap beli Rubicon gitu. Gambarannya begitu, gambarannya. Ya. Maka kita masih punya waktu ini sekitar 5 hari lagi untuk memperluaskan qadri kita, biar dapat Lailatul Qadarnya, kapasitas diri kita. Ya. Kita disuruh berikhtiar. Kesulitan-kesulitan yang ada dihadapi, maka ya yang saya rasa itu perjuangan yang paling tidak mudah ya itu adalah melawan ngantuk ya, karena kita bicara qiyam, bicara malam itu kan qiyam, kalau siangnya kan siam ya, kalau malam qiyam ya. Kita lihat waktu malam kita dari jam 6 sore ya pas berbuka sampai subuh, banyak tidurnya atau banyak bangunnya, namanya gitu. Kita lihat ini latihan orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, maka kemungkinan besar di saat itu dia banyak bangunnya dibandingkan tidurnya dan bangunnya dalam keadaan tenang, begitu. Kalau tidur mah jelas tenang ya. Kalau tidur kita jelas tenang ya. Tapi kalau tidurnya ngorok ya, yang dengernya nggak tenang. Bapak-bapak masih ada yang suka ngorok nggak Pak? Untuk mengurangi ngorok ya, itu bisa pakai ini bapak-bapak ya, pakai selotip kertas, ini ada itu penjelasannya tuh, tempelin di sini Pak. Jadi pas tidur itu mulutnya ketutup, napasnya cuma masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Itu ngoroknya bisa berkurang sampai 90%. Dan badannya lebih sehat, karena napasnya itu masuk hidung, keluar hidung. Dan itu napas yang paling sehat. Nah, napas kedua sehat, masuk hidung, keluar mulut. Tapi yang paling sehat masuk hidung keluar hidung. Oke. Baik. Nah tentu menahan ngantuk malam hari itu sulit.
tapi itu adalah proses memantaskan diri kita untuk berjodoh dengan Lailatul Qadar. Ya. Maka kita terus perbaiki respon. Nah, respon pernah kita pelajari, inti dari respon itu kalau nggak sabar, syukur, itu respon. Menghadapi kesulitan direspon dengan sabar, menghadapi kemudahan direspon dengan syukur. Maka kalau kita bisa merespon kesulitan dan kemudahan itu dengan tepat, insya Allah berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kita mulai dari mindset dulu, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Khair. Ya. Jadi ada pertanyaan untuk kita semua. Kenapa sih kita begitu serius ingin berjodoh dengan Lailatul Qadar? Kira-kira kalau ditanya seperti ini jawabannya apa, Pak? Kira-kira ada nggak yang jawabnya biar saya dapat pahala beribadah 1000 bulan lebih? Ada nggak? Ada ya? Nah, ada nggak yang jawabnya biar saya bisa deposit pahala sehingga nanti di bulan-bulan biasa bermaksiat juga nggak apa-apa karena sudah banyak deposit pahala? Ada Pak yang gitu Pak? Siapa tahu kan dia deposit nih ya pahala ya. Maaf ya. Atau ya, kenapa kita begitu serius ingin berjodoh dengan Lailatul Qadar? Karena kita melihat sekarang dunia ini sudah begitu berbahaya, sudah begitu sangat mudah menjerumuskan. Maka saya harus melekat betul sama Allah, harus tenang hidup saya. Maka ketika saya berjodoh dengan Lailatul Qadar akan hadir ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun peristiwa yang saya hadapi saya bisa tenang meresponnya. Ada yang begitu? Insya Allah ya. Nah, silakan bapak-bapak gimana niatnya? Kenapa sih pengen Lailatul Qadar? Kenapa kata Nabi innamal amalu bin niat ya. Niat orang beda-beda ya. Atau kadang-kadang cuma pengen seru-seruan aja gitu. Yang lain pada ngejar Lailatul Qadar, masa aku enggak sih? Aku juga gitu. Kita nggak tahu niat ya. Apakah Lailatul Qadar itu stoknya terbatas? Enggak ya, dia unlimited ya. Karena dia kalam ilahi ya. Maka kita beda. Misalkan ya, kalau orang-orang yang berlomba-lomba memperebutkan speaker ini, maka ketika speaker ini udah didapat oleh satu orang, yang lain nggak kebagian, betul Pak ya? Tapi kalau Lailatul Qadar beda. Ya, dia sebagaimana surga, ya, ketika ada seseorang udah dapat surga, yang lain juga bisa dapat surga. Itulah konsep Islam, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kalau kita udah dapat, yang lain juga bisa dapat. Ya, sama Lailatul Qadar begitu. Jadi stoknya dia tidak terbatas, tenang aja. Karena stoknya tidak terbatas, berarti nggak akan kehabisan, betul nggak Pak? Kalau nggak akan kehabisan, berarti harusnya kita bermainnya tenang apa tegang? Tenang. Tapi kalau stoknya cuma satu, tegang, takut nggak kebagian. Sedangkan Lailatul Qadar unlimited, ya. Oke. Mana yang lebih penting? Menahan amarah atau memaafkan manusia? Satu paket kan? Ya. Mana yang lebih penting, siam apa iftar? Lebih penting mana Pak? Ya, siam apa iftar? Ya. Siam menahan, iftar berbuka. Ya. Proses apa hasil? Mana lebih penting kan? Memahami Al-Quran atau berkarakter Al-Quran? Tidak mudah kalau disuruh memilih, betul ya? Karena dua-duanya saling terkait. Mana yang lebih penting, berintikaf di masjid mengabdi kepada Allah atau mendapatkan Lailatul Qadar? Mana yang lebih penting? Ya. Ini mindset kita ya. Mengabdi kepada Allahnya atau dapat Lailatul Qadarnya yang lebih penting? Allah pernah umumkan enggak? Baiklah, akhirnya di tahun 1 Ramadan 1446 Hijriah ini diumumkan
Inilah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Pernah diumumkan begitu? Enggak, ya habis itu ya. Kalau nggak pernah diumumkan juga artinya kan yang penting sebetulnya kan bukan Lailatul Qadarnya. Itu mah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus bagi orang-orang yang apa? Yang sudah qadar, yang sudah pantas takarannya. Maka jangan sampai salah orientasi, kita fokus mencari Lailatul Qadar tapi lupa sama Allahnya. Sebagaimana orang jauh-jauh ke Baitullah, fokus mencium Hajar Aswad, megang-megang Ka'bah, tapi lupa sama Allah. Ciri-cirinya apa? Pas nyium Hajar Aswad, senggol sana, senggol sini. Gimana caranya orang dipukulin, yang penting saya dapat cium Hajar Aswad. Ini tanda-tanda dia sedang mencari Hajar Aswad, tapi dia tidak sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke ya. Maka kita penting nih mengenal Lailatul Qadar ya. Nah, sebelum berjodoh kan ta'aruf dulu, kenalan dulu ya. Ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Walaupun banyak yang sudah kenal tetap enggak sayang. Mengenal Lailatul Qadar ya. Dalam surah Al-Qadar, surat kemuliaan berarti, surat yang tertakar ya. Semua sudah tertakar, tidak tertukar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Pada malam yang tertakar, pada malam yang terukur, pada malam yang tertakdir. Ya. Pada malam kemuliaan. Ya, kadang orang masih nyebut malam Lailatul Qadar, padahal Lailah itu malam juga ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tidak mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan, tapi lebih baik. Berarti ibadah kita itu lebih baik dari 83 tahun. Kita ibadah sebulan berturut-turut aja udah begitu dekat sama Allah, udah begitu tenang hati kita, udah begitu lapang menerima takdir Allah, tidak banyak protes, menikmati proses, ya, tidak banyak matikan protes gitu ya. Maaf, menikmati proses, matikan protes. Hiduplah progres, lenyaplah stres, pastilah sukses kan gitu. Ya. Lebih baik, udah begitu tenang sebulan, apalagi 83 tahun atau 1000 bulan kita beribadah kepada Allah. Begitu tenang dan lapang. Kok bisa begitu? Karena malam itu ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam itu turunlah para malaikat. Yang dalam hadis disebutkan jumlah malaikatnya itu sama dengan jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Kebayang nggak banyaknya Pak? Ya, batu pasir ya, ada di muka bumi. Warruh dan ruh ini dimaksudkan dalam malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril memimpin para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah Rabbihim, Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengurus segala urusan, untuk mengatur segala aturan, untuk memberikan sesuatu pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka ketika turun para malaikat utusan Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril, salam, sejahteralah alam semesta. Salam, selamatlah alam semesta. Salam, damailah alam semesta. Hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Kenapa? Karena namanya malam cuma sampai fajar. Ya. Maka di sini kita semakin oh luar biasa ya. Ternyata kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena saat itu diturunkan Al-Quran.
Dijelaskan lagi di kemarin yang dibahas surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembuktian dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini yang disebut kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sebut sebagai integritas, selaras antara pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Ada petunjuk dibuktikan dengan ada petunjuk di ranah pikiran dan perasaan dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan sehingga menghasilkan furqan yang namanya keyakinan. Kan begitu kemarin ya, integritas. Ya. Maka ya di sini kita semakin sadar bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, yang mana di situ momentumnya disebut sebagai Lailatul Qadar. Karena Quran turun, ya, karena Quran turun itu Pak, kalau turunnya ke gunung, Quran turun begitu saja, kira-kira gunung itu hancur nggak Pak? Hancur. Begitu juga, apalagi Quran juga turunnya langsung ke muka bumi, bisa hancur alam semesta ini kalau turun Quran begitu saja. Kenapa enggak hancur, justru jadi berkah? Karena saat itu juga Allah turunkan malaikat-malaikat untuk mengatur itu semua. Ya. Maka ciri-cirinya ya Lailatul Qadar itu adalah ciri-cirinya ada rasa tenang, lapang, ada getaran-getaran Qur'ani, getaran-getaran malaikat yang menyelimuti alam semesta. Maka memang secara fisik terlihat daun-daun tidak bergoyang ya. Secara fisik kita lihat alam semesta itu adem aja bawaannya tuh ke sini. Lihat alam semesta. Ya, itu memang secara fisik ada pengaruhnya. Malam itu sangat indah. Seperti bapak-bapak ya. Kalau laki-laki ketemu wanita secara fisiknya cantik itu ada rasa khusus memang. Sama alam semesta itu sangat cantik ya. Sangat nyaman dipandang, sangat indah. Tapi jangan lupa tujuannya adalah walitukabbirullah, tetap untuk membesarkan Allah, bukan membesarkan alam, bukan membesarkan Lailatul Qadar, bukan membesarkan Ramadan. Ya. Tujuannya tetap untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an turun di bulan Ramadan ya. Disambut oleh ruh para malaikat dan para malaikat, betul tadi? Dan kita di bulan Ramadan ini disuruh untuk siam. Juga kita sambut oleh para soimun, siam, orang-orang yang siam. Jadi ada 3 nih yang nyambut nih. Ada ruh, malaikat Jibril, para malaikat yang lain, dan soimun. Itu sebabnya supaya kita satu frekuensi dengan ruh, satu frekuensi dengan malaikat Jibril, satu frekuensi dengan para malaikat, maka kita oleh Allah disuruh untuk siam. Siam ini adalah mempasifkan aktivitas lahiriah, makan, minum, hubungan seksual, supaya yang aktif rohani, getaran-getaran batinnya. Maka siam memasifkan hasrat tubuh, sehingga jiwa kita semakin akrab dengan ruh dan kalamullah. Sehingga jiwa semakin berintegritas kemarin ya. Mansoma Ramadana imanan atau integritas, wahtisaban loyalitas ya, sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kalau sudah kita semakin dekat kepada Allah, berarti kadar kita semakin luas. Kadar kita semakin luas, maka semakin pantas kita berjodoh dengan Lailatul Qadar. Bapak misalkan punya uang 1.000 triliun Pak ya. Berapa triliun Pak? Bapak punya uang 1.000 triliun ya. Bapak punya anak 5 dan tidak ada aturan mau ngasih berapa aja boleh ya. Nah kira-kira yang Bapak kasih paling gede dari 5 anak ini, anak yang paling apa Pak? Paling disayang. Apalagi?
paling butuh ya, paling nurut. Ya gampangnya, yang kita kasih paling gede siapa di antara 5 anak kita? Yang paling dekat sama kita, betul nggak? Betul nggak Pak? Sama, kan pemberian Allah yang paling gede di bulan Ramadan ini, bahkan bukan di bulan Ramadan, bisa jadi di sepanjang tahun ini, namanya yang paling gede pemberian Allah itu Lailatul Qadar kepada hambanya, yang paling gede itu. Nah kira-kira yang dikasih Lailatul Qadar yang paling apa? Yang paling dekat dengan Allah. Maka di surat Al-Baqarah ayat 185 tadi sudah saya sampaikan, di 186-nya Allah sampaikan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku hambaku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat, qarib. Intinya mah kita pengen dekat-dekat sama Allah, pengen sayang-sayangan sama Allah, pengen mesra-mesraan sama Allah. Cuman mah kita nggak punya apa-apa, nggak bisa ngasih apapun sama Allah. Allah yang ngasih sesuatu sama kita. Apa yang Allah kasih? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Oke, ya. Ujibu da'watad da'i iza da'annya. Aku merespon doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibu, maka lakukanlah, maka responlah perintahku, fal yastajibu, ya. Wal yu'minu, dan berintegritaslah kepadaku, wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar kamu semakin sadar, kan gitu. Jadi kita perlu sadar Allah itu maha dekat, ya. Kalau Allah sudah dekat, Allah akan ngasih sesuatu yang spesial sama kita. Apa itu yang sangat spesial, yang paling spesial bahkan di dunia ini? Lailatul Qadar. Ya. Jadi teman saya cerita tuh, ya, Kang, ini istri saya ini sebetulnya pas saya mau lamar istri saya itu sudah pacaran sama orang katanya. Tapi saya punya strategi, saya nggak deketin istri saya, yang saya deketin orang tuanya istri saya. Dideketin orang tuanya, ya, dan orang tuanya itu dekat sama dia, akhirnya ngasih anaknya ke dia, kan gitu. Nah itu cerdas. Sama dengan kita akan capek kalau ngejar-ngejar Lailatul Qadar, kitanya nggak dekat sama Allah. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang sangat spesial dari Allah, Lailatul Qadar, yang kita deketin Allahnya, bukan Lailatul Qadarnya. Oke. So, ya, Lailatul Qadar adalah getaran-getaran energi Al-Qur'an, kalamullah, ya. Jadi kita berakrab Quran itu mulai dari membacanya itu yang paling tahap awal. Tapi banyak umat Islam itu berhenti di sini. Membaca hatam. Coba deh, kalau ngobrol-ngobrol sehari-hari, ya misalnya kita iseng nanya sama teman kita, yang ditanya, kamu sudah berapa juz? Rata-rata kan gitu pertanyaannya. Kamu sudah baca berapa juz? Ya. Jarang yang bertanya, kamu sudah paham berapa ayat, gitu. Kamu sudah ngamalin berapa ayat? Hari ini ayat yang kamu amalkan, ayat yang mana, surat yang mana? Jarang. Rata-rata berhenti di membacanya. Tapi membaca bagian dari Al-Quran, ya. Membacanya, ya, memahaminya, ya, mengamalkannya, dan berakhlak dengannya, kan akhirnya begitu. Itulah getaran-getaran Al-Quran. Maka akhlaknya orang bertakwa yang perlu kita bangun agar qadri ini semakin layak, ya, yaitu akhlak di surat Ali Imran 134 sampai 135. 1. Berinfak dalam keadaan lapang sempit. 2. Menahan amarah. 3. Memaafkan manusia. 4. Segera ingat Allah dan beristighfar ketika berbuat dosa. 5. Cari ampunan hanya kepada Allah. Dan 6. Tidak mengulangi perbuatan itu. Ya, itu ada 6, ya. Insyaallah itu di surat Ali Imran 134 135. Khair. Baik. Nah, lalu ada yang bertanya, lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kira-kira yang nanya begini
itu sedang ngejar Lailatul Qadar atau sedang ngejar Allah? Kalau yang kita dekati Allah, ya, kita sudah nggak terlalu fokus kapanpun, ya, itu terserah Allah ngasih. Tapi kita boleh berikhtiar mencari di malam-malam ganjil, ya, berikhtiar. Tapi yang kita dekati Allah. Apakah dia datang di malam tertentu, ataukah Lailatul Qadar itu datang menghampiri orang-orang dengan karakter tertentu, kan begitu. Nah, sini kita mulai, oh, berarti karakter lebih diutamakan nih. Berkarakter Quran, biar lebih qadri, lebih tertakar, lebih pantas, ya. Baru kita cari yang sifatnya di malam-malam tertentu. Kata Nabi, aku melihat Lailatul Qadar. Berarti namanya melihat kan pakai mata, ada tanda-tandanya kan. Lalu aku dibuat lupa kapan waktunya. Sengaja Nabi itu lupa. Kalau itu mah ya nggak dibuat lupa, ya, sengaja dibuat lupa, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak fokus sama Lailatul Qadarnya, tapi fokus sama beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, maka carilah pada 10 hari terakhir pada setiap malam witirnya. Ini pun kalau bicara hakikat, karena Nabi kemungkinan besar udah memprediksi orang-orang yang Ramadan itu, ya, di 10 malam terakhir ini akan agak sepi ini masjid, ya. Makanya namanya tarawih, kata orang Sunda apa? Awalnya tarawih, lama-lama taraweh. Taraweh. Ya, makin jarang, ya. Maka disuruh biar aktif lagi tuh. Semangat 10 hari pertama kan semangat tuh. 10 hari tengah-tengah mulai loyo tuh. Nah, dikasih motivasi ini dengan hadis ini. Khususnya di malam witir atau ganjil, dan aku melihat diriku pada malam tersebut sujud di atas tanah yang basah. Sujud di atas tanah yang basah. Oh, berarti habis hujan-hujan rintik-rintik nih kayaknya. Kalau hujannya gede, banjir. Sedang musim banjir. Bisa jadi gitu mananya. Kan nggak dijelaskan. Tapi bisa jadi sujud di tanah. Oh, ini berarti orang bersujud dengan air mata, sehingga tempat sujudnya jadi basah. Berarti ini sebetulnya sujud di tanah yang basah ini adalah mananya adalah kita betul-betul menangis, ya, betul-betul, ya, berserah diri kepada Allah dengan sujud kita di malam itu. Kita nggak tahu mana sejatinya apa. Oke. Lailatul Qadar itu pada malam 27 atau 29. Sungguh malaikat yang turun pada saat itu ke bumi lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Di hadis yang lain. Tadi 10 malam terakhir. Ini 27 29, ya. Namanya hadis, ya, begitu, beda sama Quran, ya. Kalau Quran konsisten tuh. Kalau hadis tergantung yang meriwayatkannya, maka ada derajatnya. Ada yang paling bagus mutawatir, ya, terus ada sahih, ya, terus ada hasan, terus ada dhaif, terus ada maudhu, kan palsu, ya. Oke. Tapi yang terpenting, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, menurut pendapatmu jika aku tahu bahwa malam terjadinya Lailatul Qadar, maka doa apa yang paling baik ucapkan? Maka Nabi menyampaikan, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Di keterangan yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni ya karim. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita tahu Lailatul Qadar? Kita list, Pak, orang-orang yang bikin jengkel. Peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan, list. Wah, ada 50 nih misalkan. Nah, udah di list, yang nomor 1, ya Allah, peristiwa ini aku maafkan. Yang kedua, ya Allah, yang ini aku maafkan. Ya Allah, orang ini aku maafkan. Ya Allah, dia punya utang banyak, aku maafkan, tapi utangnya enggak dilunasi, maafkan aja. Belum bayar. Allah, aku maafkan, aku maafkan, aku maafkan. Nah, itulah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Banyak memaafkan manusia. Itu hakikatnya. Ya. Dan kita pun belajar dari iktikafnya ulat, ya. Jadi ulat itu, Pak, masuk ke dalam kepompong, ya. Dia beriktikaf di sana. Iktikafnya itu minimal 10 hari itu. Ya, 10 hari minimal, ya. Itu bisa sampai 2 pekan, 3 pekan, ya, iktikaf.
Dan di sana itu itikaf sambil puasa itu. Sambil puasa dan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan tuh. Ya, itikaf di sana. Melepaskan keegoannya, melepaskan ya, kemelekatannya, beristighfar atas dosa-dosanya. Aku dulu pernah gigit-gigit daun sampai bolong-bolong dan rusak, misalkan begitu ya. Aku pernah zalim sama orang lain, beristighfar yang banyak, memaafkan orang yang pernah membencinya, yang jijik sama dia sebagai ulat. Dan ketika dia sudah melebur, ya, akhirnya dia keluar dari kepompong dengan tubuh yang baru, mata yang lebih indah, kaki yang lebih indah, tubuh yang lebih indah, dan dia diberikan sayap untuk terbang. Maka ini gambaran itikaf. Maka itikaf itu adalah sarana perubahan diri kita agar menjadi lebih powerful, lebih kuat lagi, karena menggenggam sebuah kekuatan dari Allah yang namanya Lailatul Qadar yang bisa kita gunakan setahun penuh untuk menghadapi berbagai peristiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan siam bagi kalian, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam tersebut, ya tidak mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya ia tidak mendapatkan kebaikan. Jadi rugi orang-orang yang diharamkan, hurima itu bahasanya, diharamkan oleh Allah dari Lailatul Qadar. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari sini kita bisa melihat ya, secara hakikat ciri orang-orang yang akan berjodoh dengan Lailatul Qadar di tahun ini adalah satu, ya, dia siam, ya, melaksanakan siam dengan imanan dan ihtisaban, dengan integritas dan loyalitas. Ya. Yang kedua, ini tentang pintu-pintu surga dibuka lebar. Berarti dia betul-betul lapang dada membuka pintu-pintu maaf seluas-luasnya. Siapapun, maafin. Ya. Yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup. Ya, berarti dia menutup pintu-pintu maksiat serapat-rapatnya. Yang keempat, ya, setan-setan dibelenggu. Setan apa yang paling dekat? Ya, setan yang ada dalam pikiran kita sendiri, yaitu membelenggu pikiran, perasaan, dan perkataan negatif kita. Dan yang kelima, dia bermalam-malam. Maka disebut Lailatul Qadar ini adalah di malam hari. Maka dia doyan beribadah di malam hari, ya, doyan qiyamul lail, tilawah Quran, memahami Al-Quran, berdiskusi tentang Al-Quran, ya, bermajlis tentang Al-Quran, ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada yang mau bertanya atau langsung ditutup? Langsung tutup ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam Lailatul Qadar, kan Allah, kita kan nggak tahu takdir kita seperti apa. Makanya dijelaskan bahwa malam itu takdir kita dicatat untuk tahun depan. Nah, berkaitan dengan doa di ijabah tadi, apakah dengan doa kita ini berarti kita akan seolah-olah, bukan seolah, karena takdir ditentukan, kita minta akan dikabulkan. Berarti takdir kita kalau tadinya A, pada tahun itu kita mintanya B, berubah. Jadi intinya takdir itu bisa dirubah dengan doa di malam itu. Apakah begitu? Terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Masya Allah. Takdir itu sebetulnya kalau di hadis yang lain sudah tercatat 50.000 tahun sebelum alam semesta ini tercipta. Ya. Ada juga takdir-takdir tahunan yang ditetapkan ketika Lailatul Qadar, mungkin di riwayat yang lain begitu ya. Nah, yang jelas ya, yang penting kita pahami, sebagaimana mungkin yang pernah saya sampaikan, takdir itu bisa dipilih tapi tidak bisa diubah, begitu. Bahasanya begitu. Karena itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, ketika melewati tempat yang kena wabah, lalu Umar bin Khattab memilih untuk
tidak melanjutkan perjalanan kembali. Ya. Salah seorang sahabat bertanya, apakah engkau lari dari takdir Allah? Maka Umar bilang, aku memilih takdir Allah yang lain. Artinya takdir Allah itu bisa dipilih, tapi tidak bisa diubah. Kenapa tidak bisa diubah? Kalau kesannya takdir bisa diubah, berarti Allah nggak tahu kita akan berdoa, betul nggak? Kan kita berdoa, ya Allah, aku berdoa gini. Padahal Allah tahu nggak kita akan berdoa untuk meminta mengubah takdir? Allah tahu, karena Allah maha mengetahui. Berarti sebetulnya semua sudah memang skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang bisa diubah, yang bisa kita lakukan bisa dipilih. Bahasnya begitu, ya. Karena tidak ada yang salah dengan takdir Allah. Apalagi kita nggak tahu nih, takdir kita sebelumnya kan nggak tahu kan. Kan namanya berubah itu, contoh speaker ini sekarang ada di sini, betul nggak? Terus, wah takut jatuh nih, saya ubah ke sini. Ini namanya berubah dari posisi di pinggir ke posisi tengah. Tapi takdir, kita kan nggak tahu takdir kita apa. Ya Allah, saya pengen mengubah takdir. Emang kamu tahu takdir aku apa? Takdir kamu apa? Nggak tahu. Karena itulah kita disuruh berhusnuzon dengan takdir Allah. Baik sangka aja sama Allah. Allah pasti kasih yang terbaik. Terus kita pilih yang terbaik lagi, ikhtiar. Yang mananya adalah memilih, ya. Mungkin gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi sementara itu dulu, ya, dari saya. Mudah-mudahan jamaah sekalian termasuk yang ditakdirkan, dipantaskan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau udah dapat Lailatul Qadar, Rubicon lewat Pak ya. Oke, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.